Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah hukum keluarga dalam Islam. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita dengan rukun dan syarat perkawinan. Ini ada beberapa ragam dalam pernikahan atau beberapa ragam dalam perkawinan ya. Di antaranya ada misalnya nikah faksa. Kemudian ada lagi namanya nikah antar agama. Sering kita dengar nikah beda agama. Walaupun pada dasarnya kalau kita bicara tentang nikah beda agama itu di Indonesia kita belum punya lembaga khusus yang melegalkan, membolehkan untuk dilaksanakannya pernikahan beda agama. Tapi tetap masih banyak warga kita, masyarakat kita yang beda agama ingin menikah dengan alasan pada awalnya bahwa ini hak asasi manusia. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara tentang agama itu bicara tentang tidak saja bicara tentang bicara tentang keyakinan seorang, tapi bicara tentang keturunan, bicara tentang tindak lanjut ke depannya, bicara tentang hakikat dari rumah tangga itu sendiri. Nanti kita akan berpengaruh besar kepada adanya agama tentunya. Jadi memang sangat tepat sekali kalau seandainya kita bicara, sangat tepat sekali kalau seandainya misalnya kita harus menikah dengan orang yang seagama atau mencari pasangan hidup yang memang seagama. Tidak saja menjadi alasan yang sangat kuat, tapi ini juga menjadi menjadi faktor penting untuk keberlangsungan hidup berumah tangga. Nanti akan punya keturunan. Nanti kalau seandainya punya banyak agama di dalam keturunan kan bingung nih agamanya. Walaupun pada dasarnya orang di luar sana mengatakan apalah artinya agama, tapi pada dasarnya kalau kita bagi yang beragama Islam, agama itu menjadi tidak saja hablum minallah, kira-kira seperti itu. Tidak saja hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan masyarakat. Ini yang menjadi kenapa agama menjadi faktor utama dalam keberlangsungan hidup kerukunan dalam rumah tangga. Belum lagi kalau seandainya kalau nikahnya sudah dilandasi nikah yang beda agama, kan sulit nih untuk menciptakan keluarga sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Itu nikah adalah mencari keridhaan Allah dan hakikat akhirnya adalah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian berikutnya ada nikah siri. Nikah siri ini juga adalah nikah yang sering kita perhatikan, sering kita dengar, bahkan di masyarakat kan menjadi hal yang biasa nikah siri. Nah, pada dasarnya kalau bicara tentang nikah siri itu boleh-boleh saja, karena syarat asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah, pertanyaannya yang tidak boleh itu kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Nah, itu kan. Hari ini kan banyak sekali. Kenapa muncul nikah siri? Saya lagi menulis, misalnya ada tulisan yang saya publish di jurnal itu adalah polemik atau dinamika dalam hukum keluarga Islam. Salah satunya nikah siri. Karena nikah siri itu tidak lagi menjadi bagian dari ibadah, tapi bagian dari dengan tujuan niat yang lain, kira-kira seperti itu. Maka sangat tidak dibolehkan menurut saya nikah siri. Maka adanya undang-undang tentang perkawinan, adanya kompilasi hukum Islam yang mengatur bahwa nikah siri itu boleh, tapi dengan hak dan dengan syarat harus ada izin dari istri sebelumnya. Itu sangat tepat menurut saya. Itu yang berikutnya. Kemudian sekarang kita masuk ke nikah poligami. Poligami ini juga menjadi bahasa yang pernikahan yang sudah tidak asing di masyarakat kita. Tapi yang jadi masalah hari ini misalnya nikahnya poligami tapi tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Ini masalah. Ya. Berikutnya kemudian ada nikah sighar, ada nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah kan nikah kontrak nih. Ada nikah tahlil, itu bahasanya nikah juga, tapi nikah dengan syarat misalnya kalau
rekan-rekan sekalian atau mahasiswa yang pernah nonton film Siti Nurbaya, film Si Pitung. Nah, film Siti Nurbaya itu kan menandahkan salah satu pernikahan yang disebut dengan nikah tahlil. Atau kalau kita sering menonton sinetron kan ada nikah yang karena bapaknya punya hutang, jadi anak yang jadi korban, itu nikah tahlil. Kemudian ada lagi nikah budak dan kemudian ada nikah paksa ya. Baik, saya akan melanjutkan materinya ke slide berikutnya. Perkawinan, dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan. Tidak terpenuhinya ketentuan rukun dan syarat perkawinan mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan. Ya, jadi perkawinan itu dalam perkawinan ya harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan maka tidak sah perkawinan itu. Ya, kemudian tidak terpenuhinya ketentuan rukun dan syarat perkawinannya mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan. Tidak sah perkawinan itu kalau tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun apa saja nanti kita lihat ya, apa saja rukun-rukun dalam perkawinan. Kemudian berikutnya, dasar hukum yang digunakan adalah syariah, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Jadi pernikahan di Indonesia paling tidak ada 3 komponen hukum ini yang harus terpenuhi. Yang pertama hukum syariah, ya tentu syariah kita merujuk pada kitab Al-Quran dan hadis, itu yang menjadi dasarnya. Kemudian ada lagi undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74 yang sudah direvisi menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dan kemudian ada lagi namanya kompilasi hukum Islam. Nah, itu yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke rukun perkawinan. Rukun ialah unsur pokok. Nah, kalau istilahnya adalah rukun ialah unsur pokok atau tiang, pondasi, atau patokan, atau dasar. Apalagi kira-kira seperti itu ya istilah-istilah lain selain dari tiang. Kemudian syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah rukun. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka tadi dikatakan di awal tidak terpenuhi atau tidak sah perkawinan itu, atau tidak dapat diberlangsungkan perkawinan kalau rukunnya tidak terpenuhi. Bagaimana dengan syarat? Misalnya kalau ada yang bertanya demikian. Ya kalau syarat itu bukan satu keharusan, tapi syarat itu harus ada. Kira-kira gini nih, kalau misalnya masalah mahar itu kan syarat yang harus diberikan atau dibawa pada waktu pernikahan, tapi bukan rukun dan itu bukan suatu kewajiban. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Kalau syarat artinya apa? Harus dibawa pada waktu pernikahan, dan bahkan misalnya ada banyak sejarah atau banyak yang pernah kita tahu bahwa orang menikah itu dengan mahar, mahar lebih tepatnya. Mahar, kalaupun orang Indonesia biasanya kita menyebutnya mas kawin, pada dasarnya kan itu mahar. Ya, mahar itu kan luas, tidak saja emas. Bahkan dalam sejarah Rasul pun boleh memberikan mahar itu dengan hafal Al-Quran. Atau bisa saja misalnya mahar itu ngutang. Boleh, asal memang disebutkan. Dan itu harus dibayar. Ya, makanya tadi saya katakan itu suatu syarat, bukan rukun. Rukun itu nanti kita lihat ya. Kemudian rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan. Artinya apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak terjadi suatu perkawinan. Itu dalam perkawinan ya. Sekarang kita masuk ke rukun perkawinan. Apa yang pertama? Kita lihat misalnya kalau rekan mahasiswa buka dalam kompilasi itu pasal 14 ya. Pasal 14 kompilasi hukum Islam. Calon suami dan istri, kemudian wali, kemudian saksi, dan kemudian ijab qabul, itu rukun. Jadi kalau bahasa saya misalnya calon suami tulen. Tulen itu mungkin bahasa Indonesia yang benar-benar laki-laki. Karena ada laki-laki yang laki-laki yang setengah laki-laki ya.
Kemudian ada lagi yang perempuannya istri atau calon istri yang tulen, memang benar laki-laki. Karena sekarang banyak kejadian, misalnya ada di Sulawesi kemarin, ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, saya lupa namanya, ternyata itu laki-laki. Nah, ini jadi makhluk jadi-jadian. Itu. Jadi yang pertama calon mempelai laki-laki atau calon suami, kemudian calon mempelai istri atau istri ya. Kemudian berikutnya ada wali. Wali itu banyak bagiannya, ada wali nasab, ada wali adol, wali mujbir dan sebagainya, wali-wali yang lain. Tapi wali ini satu rukun. Jadi pertanyaannya misalnya kemarin ada situs ya yang menawarkan nikah siri lewat online. Kita cek dulu walinya siapa. Karena dalam pernikahan itu wali harus jelas. Kalau masih ada wali nasab, maka wali nasabnya. Kalau misalnya pertanyaannya ada yang bertanya, Pak, misalnya wali nasab ini tidak ada lagi. Terus siapa? Kan wali nasab itu kan banyak nih. Ya. Wali nasab itu bisa dari pamannya, kalau bapaknya tidak ada bisa saudara laki-lakinya. Ini kalau kita kembali ke waris ini. Jadi kalau bahasa hukum waris itu ahli waris. Dari keturunan bapaknya dicari dulu. Nah, dari pihak laki-laki ke atas, bahkan sampai ke atas ya, dicari. Siapa sih keturunan yang disebut dengan wali nasab. Nah, kalaupun memang tidak ada wali nasab, baru namanya wali hakim, wali pengganti. Kemudian ada lagi namanya wali mujbir. Ya, nanti banyak sekali wali-wali. Nah, kalau bagaimana dengan wali adol? Wali adol itu wali yang enggan menikahkan. Dia tidak mau. Malu misalnya. Ada seorang perempuan misalnya nikahnya sebelum punya anak sebelum disahkan pernikahannya. Si bapaknya malu. Maka itu disebut dengan wali adol. Siapa wali adol itu? Wali hakim. Boleh. Selama memang ya ini kan kasusnya kalau tidak mau dinikahkan nanti akan jadi masalah. Maka dikembalikan ke wali hakim yang menikahkan. Baik, itu wali. Kemudian berikutnya, rukun berikutnya. Jadi ingat ya, perlu diingat di dalam kompilasi hukum Islam bahwa rukun pernikahan itu ada satu calon mempelai laki-laki atau suami, kemudian ada calon istri, kemudian yang berikutnya wali. Nah, yang berikutnya adalah saksi. Saksi ini harus. Maka kata Rasulullah tidak sah suatu pernikahan itu yang tidak ada walinya, tidak ada saksinya. Jadi harus ada saksi dalam pernikahan. Dan yang paling penting ada ijab qabul. Nah, ijab qabul ini pernyataan yang diucapkan oleh wali kemudian langsung dijawab langsung oleh mempelai laki-laki. Nah, pertanyaannya misalnya ada yang bertanya, Pak, ijab qabul itu boleh tidak berjeda? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh. Dia harus satu napas. Maksudnya seperti apa? Dalam satu napas itu, dia tidak ada jeda. Misal, si A, kau kunikahkan dengan anakku, dengan mas kawin satu suku mas dibayar tunai. Langsung dijawab spontanitas oleh mempelai laki-laki. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau kan banyak kasus nih. Misalnya ada nikah siri lewat online, nikah lewat online. Misalnya ada kasus kemarin seorang anggota polisi yang dia tidak bisa pulang dengan alasan misalnya, sehingga dia menikah lewat media Skype. Boleh enggak? Boleh. Tapi mazhabnya beda. Itu mazhab Hanafi. Bahkan di dalam buku Imam Hanafi itu kalau kita baca di dalam fikih mazhab itu ya, Imam mazhab itu kalau rekan-rekan kita baca, seorang suami yang mau menikahi calon istrinya, dia mengirimkan surat saja. Surat misalnya, ini kan jaraknya jauh nih, bahkan kalau ngirim surat itu kalau dulu misalnya sampai 2 minggu, 3 minggu misalnya. Nah, kemudian si calon istri menjawab, dia mendatangkan 2 orang saksi, ada bahkan misalnya ada walinya juga hadir. Kemudian dia menjawab, saya terima nikahnya. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi boleh. Itu sah. Itu ijab qabul. Tapi kalau
di kita di Indonesia ini walaupun pada dasarnya juga banyak berlaku mazhab, tapi yang sangat kita pahami kalau di kantor-kantor urusan agama itu rata-rata itu mazhabnya mazhab Syafi'i karena mereka harus satu nafas. Bahkan mereka tidak sepaham kalau seandainya dibuat berjedah. Itu ya. Baik, kemudian kita masuk ke syarat perkawinan. Nah, ini tadi yang saya katakan. Apa saja misalnya syarat dalam hukum perkawinan itu atau syarat-syarat perkawinan. Menurut hukum Islam, rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah. Kemudian syarat perkawinan terdiri dari dua bagian. Ada syarat umum, kemudian ada syarat khusus. Syarat umum misalnya perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan. Dalam Al-Quran yang termuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama. Jelas. Al-Quran melarang betul seorang muslim ya menikah dengan beda agama. Tapi ada penggalan ayat yang di sana juga membolehkan seorang laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab. Nah, ahli kitab ini siapa? Misalnya kalau ada yang bertanya, ahli kitab itu kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, ahli kitab itu adalah dari golongan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menikah dengan Yahudi, Nasrani, seorang laki-laki, itu menurut Imam Syafi'i dibolehkan misalnya. Tapi kalau untuk perempuan, tidak ada dalil yang membolehkan seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang beda agama. Entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, tidak dibolehkan. Nah, pertanyaannya kenapa Pak di Indonesia dilarang? Kita punya fatwa MUI. Fatwa MUI yang melarang nikah beda agama. Pertanyaannya pula misalnya, boleh tak kita melangsungkan nikah beda agama? Ya tidak boleh. Karena memang fatwa MUI itu kan bagian. Kalau kita misalnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita kembali ke kilas balik ke materi atau mata kuliah hukum Islam itu kan ada sumber hukum Islam. Apa yang pertama sumber hukum Islam itu? Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua Al-Hadis. Kemudian yang ketiga namanya ijtihad. Nah, di dalam ijtihad itu kita mengenal namanya fatwa MUI. Ya, ijma ulama namanya. Boleh. Dan itu kita taati sampai hari ini. Maka di Indonesia tidak ada satu lembaga yang melegalkan atau membolehkan nikah beda agama. Itu di Indonesia ya. Tidak boleh. Ya, kemudian berikutnya apa syarat umumnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 22, 23, 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan tidak boleh menikah kalau dia punya hubungan darah. Bahkan misalnya dibatalkan pernikahan itu kalau dia diketahui bahwa dia ini punya hubungan darah. Dan dinyatakan bahwa dianggap batal karena hukum. Demi hukum. Nah, kemudian ada semenda dan saudara sesusuan. Jadi saudara sesusuan atau semenda itu semenda dan saudara sesusuan juga tidak boleh. Jadi tolong diperhatikan betul. Kalau seandainya misalnya suatu saat kita ketemu atau bahkan misalnya kita tahu bahwa kita melihat ada seorang ibu menyusuhkan anaknya atau anak orang lain disusuhkan dengan dirinya, kemudian suatu saat misalnya ya karena alasan tidak tahu misalnya, kemudian alasan-alasan karena sudah besar misalnya, sudah dewasa semua, sehingga mereka ingin menikah, maka itu tidak dibolehkan karena mereka dianggap saudara sesusuan. Itu salah satu syarat, ini jadi syarat perhatian bagi kita karena Al-Quran melarang betul tentang itu. Kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Baik, kemudian ini masih syarat ya. Syarat khusus bagi calon suami dan istri. Jadi yang pertama adalah beragama Islam tentu.
Ya, harus beragama Islam. Kemudian menyetujui perkawinan tersebut. Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksa oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan hendaknya ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir atau dewasa atau akil balik. Itu kita lihat misalnya di dalam pasal 16, 17 kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian yang kedua ada lagi, berikutnya dewasa jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan. Artinya memang anak yang di bawah umur atau anak yang belum cukup umur atau dalam tanda kutip anak yang masih di bawah umur itu tidak boleh melangsungkan pernikahan. Tapi dengan syarat boleh dia melangsungkan pernikahan harus ada izin dari orang tua. Nah itu ya. Kalau kita kembali kepada dalam hukum perkawinan. Berikutnya ada tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan. Apa larangannya? Yang pertama bukan mahram pasangannya, bukan sesuatu yang diharamkan pasangannya itu. Kemudian tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Ini calon mempelai. Syarat khusus bagi calon suami dan istri dalam hukum perkawinan. Kemudian berikutnya, ini ada syarat calon suami dan istri. Apa? Yang pertama laki-laki. Laki-laki tulen. Nah, laki-laki tulen itu tadi di awal saya katakan laki-laki betul. Bukan setengah laki-laki, bukan setengah perempuan. Karena ada yang seperti itu sekarang. Laki-laki tapi gayanya, kemudian gaya jalannya, gaya bicaranya kan setengah itu. Kayak perempuan. Jadi setengah laki-laki, setengah perempuan. Nah, syarat yang harus ada dalam hukum perkawinan ini, calon suami atau calon istri ini, dia di satu sisi dia harus laki-laki betul, kemudian ini adalah perempuan betul misalnya. Kemudian sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. 19 tahun. Tidak beristri lebih dari 4. Nah, ini tidak beristri dari 4. Kenapa kalau tidak boleh lebih dari 4? Kalau lebih dari 4, dia harus diceraikan atau diputuskan perkawinan salah satu. Jangan sampai berjumlah lebih dari 4. Karena Al-Quran menegaskan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kata Al-Quran, nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kamu tidak mampu maka cukup 1 saja. Itu ayat yang menjadi dasar dibolehkannya nikah lebih dari 1. Tapi kenapa di kita di Indonesia dibatasi? Nah, ini masalahnya karena kadang poligami itu atau menikah lebih dari 1 itu bukan lagi tujuan untuk ibadah. Nah, itu yang dilarang. Kenapa di negara kita terkait dengan itu dilarang betul ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Tidak mempunyai istri yang diharam dimadu dengan bakal istrinya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya. Ya, dia menikahi yang masih ada hubungan darah dengannya. Atau dia menikahi siapa? Misalnya saudara. Ya, ada kasus. Ya, saya pernah tapi tidak sempat menikah. Ini ada kisah bahwa si A ini pengen atau menikah dengan saudara kandung dari iparannya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya syarat bagi calon istri apa? Yang pertama, terang perempuannya bukan banci. Ini banci ya. Kemudian sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Telah memberikan izin kepada wali untuk menikah, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, kemudian belum pernah dili'an, sumpah oleh bakal suaminya. Nah, ini yang menjadi syarat dalam hukum perkawinan atau menjadi syarat bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan ya. Baik, saya lanjutkan lagi, ada persyaratan wali. Nah, wali ini siapa saja? Ada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa misalnya pernah mengatakan tidak ada
kawin tanpa wali dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus ada wali. Kalau tidak ada wali, maka pernikahan itu tidak sah. Ya, mazhab Hanafi beda lagi ya. Mazhab Hanafi tidak perlu wali. Tadi saya katakan dia mengirim surat saja ketika seorang perempuan itu mengatakan saya terima nikahnya, sah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam pasal 19 kompilasi hukum Islam, calon istri harus mempunyai wali yang bertindak untuk menikahkannya. Ini mazhab Syafi'i dalam kompilasi. Kemudian syarat-syarat wali apa saja? Kita lihat pasal 20 ayat 1 kompilasi. Muslim, akil balik, tidak tuli, tidak uzur, laki-laki adil dan tidak dalam ihram. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan masalah macam-macam wali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.